Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Jabara Suanda dari kelas 11 MIPA 2 SMA Titian Terah Jambi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi atau pembelajaran bab 2. Pada pembelajaran bab 2 teks eksplanasi ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertiannya. Apakah pengertian teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Dan teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara kronologis, serta peristiwa yang dituliskan dalam teks eksplanasi berdasarkan pada keilmuan atau bersumber ilmiah yang mengacu pada fakta, teori, realita, atau hasil penelitian. Itulah pengertian dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Yang pertama, identifikasi fenomena adalah berisi bagian yang mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan, biasanya terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Bagian ini juga disebut dengan pernyataan umum. Bagian yang kedua yaitu proses kejadian atau urutan sebab akibat. Pada bagian kedua ini menjelaskan atau memperinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa peristiwa tersebut terjadi. Struktur yang ketiga yaitu ulasan atau interpretasi, berisi tentang komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya, atau bisa juga disebut bagian interpretasi atau berisi kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif atau kata bermakna sebenarnya. Contohnya yang bermakna sebenarnya, banjir merupakan peristiwa alam yang terjadi. Dan banjir ini terjadi karena dua faktor, itu faktor alam dan faktor manusia. Sebagai contoh. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang kedua, banyak menggunakan konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Yang pertama, ada konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Ciri kebahasaan yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Contoh pada siang hari, pada malam hari, dan pada sore hari, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu banyak menggunakan kata ganti benda, baik konkret ataupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan ganti orang seperti ia, dia, mereka, oleh karena objek yang dijelaskan itu berupa fenomena tidak berbentuk personal. Ciri kebahasaan yang kelima, menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Contoh, mengenai fenomena gempa bumi, biasa menggunakan istilah gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik sebagai contoh istilahnya. Ciri kebahasaan yang keenam atau yang terakhir yaitu banyak menggunakan kata kerja pasif seperti terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan, dan lain-lainnya. Dan itulah 6 ciri kebahasaan teks eksplanasi. Pada selanjutnya, saya akan menjelaskan 2 pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ada pola pengembangan deduktif. Adalah pola pengembangan yang mengurutkan dari umum ke khusus. Teks pola ini memberikan kesimpulan atau gagasan utama di bagian awal teks. Pola pengembangan teks eksplanasi kedua yaitu pola pengembangan induktif. Adalah pola pengembangan paragraf yang mengurutkan dari informasi khusus ke umum. Kesimpulan atau gagasan utama pada pola ini diletakkan di bagian akhir teks. Dan itulah 2 pola pengembangan teks eksplanasi. Baiklah, sekianlah penjelasan atau materi yang dapat saya sampaikan mengenai teks eksplanasi, yaitu berupa pengertiannya, strukturnya, ciri kebahasaannya, pola pengembangannya, dan menurutnya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.